Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Feni dapat kiriman dari orang baik daripada Malaysia. Hitung berapa? Ini ada Hitung 390. 390. Ya. Nah, Mbak Feni dapat tip dari hamba Allah dari negeri Melaka. Dapat tip Rp100.000. Yang kemarin memborong es tehnya Bang Toha waktu pembukaan awal kedai yang baru itu diborong oleh Pak Cik, hamba Allah yang baik daripada negeri Melaka, Malaysia. Jadi kalau di Malaysia ini negeri, Mbak, bukan daerah ya. Kalau di Indonesia kan daerah ya. Nih Rp100.000. Ucapkan terima kasih dong. Terima kasih buat yang baik Malaysia. Semoga rezekinya lancar dan kita juga segala episode. Yang ini untuk mendorong es teh. Kita sedekahkan Jumat depan ya. Iya. Karena hari Jumat ini sudah banyak tempahan ya. Iya. Mbak tahu nggak tempahan? Nggak tahu tempahan? Tempahan itu pesanan, Mbak. Tadi kan dapat pesanan banyak kan? Iya. Dan hari Jumat depannya kita bagikan sedekah es teh gratis daripada hamba Allah dari Malaysia, dari Melaka ya, dari Melaka. Gimana Mbak perasaannya? Dapat sedekah, dapat tip, gimana? Senang. Senang sekali. Iya. Tak menyangka ya. Iya. Tapi hampir tiap Jumat banyak sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang bersedekah. Hampir tiap Jumat. Kita pun tak menyangka ya kan? Tak menyangka dapat sedekah terus daripada hamba Allah dari Malaysia. Kemarin dari negeri Terengganu, Melaka, Kedah, Pinang, Johor, hampir itu Mbak semenanjung Malaysia ya yang telah memborong es tehnya Bang Toha ya kan? Iya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Mbak Feni? Bahagia apa enggak? Bahagia. Jadi beli HP baru? Jadi. Alhamdulillah. Kemarin Mbak Feni pun juga dapat tip daripada hamba Allah dari Malaysia dan dia nggak menyangka, Masya Allah nggak menyangka dibagi uang jajan ya. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Selain bagi uang jajan, es tehnya Mbak Feni juga didorong. Kalau yang di kampung sebelah namanya Mbak Niswah ya? Iya. Mbak Niswah. Ada juga sahabat kita yang berkomentar, Bang, kenapa nggak cari yang janda saja untuk jualan es teh? Gimana Mbak Feni? Janda di sini nggak ada, jarang ya? Iya. Kalau gadis banyak sahabatku semua. Dan kebetulan nanti Bang Toha juga mau pergi ke kampung sebelah untuk menengok Mbak Niswah dan juga untuk memperlihatkan suasana kampung pesantren. Kalau di sebelah itu kampung pesantren Mbak ya? Iya. Jadi kampung pesantren, banyak anak-anak pesantren. Kalaupun jualannya Bang Toha nggak laku, itu pun kalau misal kata lebih waktunya pulang, Bang Toha pun sedekahkan kepada anak-anak pesantren. Dan alhamdulillah Mbak, semalam ya kan, anak-anak pesantren itu kalau saya panggil-panggil hampir tak percaya kalau saya pergi percuma, karena mungkin tidak terbiasa ya. Iya. Jadinya ketika saya panggil itu macam tak percaya, macam ragu-ragu lah sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia Mbak, misal kata hari Jumat, banyak orang yang bersedekah makanan, es teh, ini banyak sekali Mbak ya. Banyak sekali. Kalau di sini itu jarang Mbak ya. Iya. Di sini alhamdulillah tadi juga ada orang baik yang memborong es tehnya Bang Toha Mbak ya. Itu pun juga dibagikan di warga sekitar lah. Jadi intinya sahabat-sahabat kita daripada Malaysia sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Bang Toha mengucap alhamdulillah berkali-kali? Sungguh ini menjadi hal yang tak saya sangka, yang dimana selalu dapat rezeki daripada hamba Allah dari Malaysia. Hampir setiap Jumat ada orang yang bersedekah es teh atau TOS di kampungnya Bang Toha. Jumat kemarin ada hamba Allah dari negeri Melaka. Sekarang pun juga ada hamba Allah daripada negeri Melaka. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bang Toha hanya mampu bisa mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang telah bersedekah semuanya dilancarkan rezekinya, dan semoga ini juga menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, baik para penonton ataupun juga sahabat-sahabat yang telah bersedekah di kampungnya Bang Toha. Mbak Feni, gembira nggak? Iya. Kita diborong terus oleh hamba Allah daripada Malaysia ya. Uang 100.000 ini mana, tunjukkan dong. 100.000 rupiah, tunjukkan Mbak. Kira-kira mau dibelikan apa itu? Oh,
tabung. Mau ditabung? Iya. Tahu nggak Mbak? Mbak Awas daripada Malaysia yang 100.000 itu bagi Mbak Feni, karena Mbak Feni rajin, kasihan dia penat. Mbak Feni nggak ada libur kerjanya. Alhamdulillah untuk libur Mbak Feni memang tidak mau diambil ya Mbak ya, karena Mbak Feni selagi masih mampu bekerja, kemudian nggak ada acara, tetap kerja Mbak ya. Iya. Karena kalau mau libur juga Mbak Feni bingung mau libur kemana, masih jomblo. Nggak pernah jalan-jalan sama pacarnya? Nggak punya. Nggak punya pacar? Jangan pacaran Mbak ya, Nggak. jangan pacaran. Kalau ada yang serius langsung nikah ya. Iya. Kalau pemuda daripada Malaysia gimana? Mau nggak kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau berjodoh ya pasti insya Allah mau ya. Iya. Dan sekarang Bang Toha mau di tempat yang sebelah, yang dimana alhamdulillah dari hasil merantau Malaysia Bang Toha bisa ya usaha kecil-kecilan dan sahabatku semua, meskipun tidak bisa membuat kaya, tapi setidaknya hasil daripada merantau di Malaysia bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk bisa keponakan kerja, kemudian ada juga Mbak Niswa yang dimana daripada kampung sebelah juga bisa bekerja. Ini merupakan salah satu kebanggaan, pencapaian yang bagi saya luar biasa, yang dimana saya ini hanya orang kampung, tapi ketika pulang merantau gimana Mbak bisa bekerja ya kan, alhamdulillah Iya. kan. Makan apa itu Mbak Feni? Coba tunjukkan. Mie lagi. Mie lagi. Iya. Kenapa suka mie Mbak? Nggak tahu, suka aja. Kalau mie Bandung pasti Mbak Feni suka. Kalau di sini nggak ada Mbak. Mie Bandung itu bukan berarti dari Bandung loh Mbak. Tahu Bandung Malaysia? Iya. Nggak tahu. Nanti insya Allah kalau ada waktu luang Bapak Om Toha lah, Om Toha itu ya buatkan mie Bandung ya. Iya. Dan hari ini Om Toha mau pergi ke tempat Mbak Niswa ya. Oke sahabatku semua, kita pergi ke kampung pesantren yang dimana Bang Toha buka cawangan di sana. Oke, untuk yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, video ini sebagai informasi dan hiburan. Alhamdulillah merantau di Malaysia akhirnya bisa buka usaha kecil-kecilan. Kita menuju ke kampung sebelah sahabatku semua. Alhamdulillah 1 tahun jualan TOS cukup lumayan berkembang sahabatku semua. Dan insya Allah nanti kalau Bang Toha ada waktu, Bang Toha juga mau survei ke pasar besarnya ya, pasar buahnya. Kalau TOS campur limo, saya rasa mungkin banyak yang cocok ya. Sebab kalau di sini cari limo kasturi itu susah sangat sahabatku semua. Ada juga makam Cina Tionghoa atau Cindo. Jadi untuk menuju ke kampung ini perjalanannya juga cukup lumayan jauh sahabatku semua, sekitar 20 menitan lah. Di sana ada bapak-bapak yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Jadi kalau di Indonesia sumbangan masjid itu dicarikan seperti ini sahabatku semua. Jadi dimintakan kepada para pejalan kaki dan juga para orang-orang yang naik motor ataupun para pak sopir. Kalau di Malaysia kan nggak ada sahabatku semua ya. Mungkin setiap negara beda-beda cara. Video ini sebagai bentuk informasi sahabatku semua. Kalau di kampungnya Bang Toha memang banyak sekali lori-lori besar yang dimana lalu lalang. Kalau di Malaysia sudah kena saman itu, nggak pakai penutup. Tapi kalau di sini hal biasa sahabatku semua. Di Malaysia aturannya begitu sangat ketat ya. Kalau di Malaysia itu memang pasti confirm kena saman karena muat pasir tapi tidak ditutup, apalagi muatnya berlebihan. Kalau lori Malaysia kan untuk muatan barang-barangnya kan sedikit, tapi kalau di sini besar-besar sahabatku semua. Jadi macam nampak melebihi muatan lah. Tapi itu hal biasa. Kalau untuk jalannya di sini cukup sangat bagus lah. Warung kopi, boleh hisap rokok di warung kopi. Beda dengan di Malaysia yang dimana kalau kita berada di warung tidak boleh merokok. Tapi saya sangat salut dan respect dengan negara tetangga yang dimana benar-benar
dari segi undang-undang, dari segi kedisiplinan itu mendidik masyarakatnya ya. Karena kalau kita merokok sembarangan di tempat umum itu kan juga bisa mengganggu kesehatan. Apalagi kalau ada kanak-kanak. Tapi di sini beda lagi sahabat semua. Warung kopi boleh merokok. Bahkan warung kopi ini secara tidak langsung macam jadi spot untuk para perokok sahabat semua. Dan seperti ini kedai runcit di kampung Indonesia. Kalau di perkampungan Indonesia tidak ada fasilitas tempat bermain anak-anak sahabat semua. Tapi setiap kampung ada padang bola sepaknya. Dan ini sekolahan di kampung Indonesia. Tidak bertingkat ya. Kalau di Malaysia, meskipun sekolahannya berada di kampung, bertingkat-tingkat. Kita menuju ke tempat sang istri jualan. Di sini anginnya begitu sangat kencang sahabatku semua. Jadi mungkin suara anginnya agak mengganggu sahabat-sahabatku ya. Tapi mohon maaf, karena memang suaranya anginnya memang begitu sangat laju. Kendaraan yang tidak ada di Malaysia, motor roda 3 di sini jadi salah satu angkutan transportasi juga. Warung pecel lele. Pecel lele itu ya ayam ikan keli pakai sambal sahabatku semua. Dan sebentar lagi akan sampai di kampung pesantren Bang Toha. Maafkan dulu sahabatku semua karena terlalu agak jauh. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di cawangan yang kedua. Dan ini berada di kampung kawasan pesantren sahabatku semua. Kalau kita ke sana, kita sampai di pondok pesantren. Dan ini yang jual namanya Mbak Niswah. Saya akan coba tunjukkan Mbak Niswah. Kita berkenalan dengan Mbak Niswah. Kalau yang di tempat sebelah kan Mbak Feni. Kalau mau berkenalan sama Mbak Niswah, jika main-main ke kampungnya Bang Toha boleh saja. Ataupun nanti singgah di sini minum-minum es teh Mbak ya. Jadi Mbak Niswah, kalau Mbak Niswah ini kampungnya dekat dengan rumah saya kan. Jadi kampungnya Mbak Niswah ini sebelah saja dengan kampung saya sahabatku semua. Kalau di sini rata-rata kendaraannya itu motor semua ya. Dan di sini motornya itu nggak ada keranjangnya. Kalau di Malaysia kan ada keranjangnya, tapi kalau di Indonesia nggak ada keranjangnya sahabatku semua. Dan plat kendaraannya juga berbeda. Kalau plat kendaraan di Malaysia kan lebih kecil ya, dan tidak menggunakan baja aluminium seperti ini. Kalau di Malaysia juga nggak ada depannya, ini nggak ada ya, pasti dipasang stiker saja. Masya Allah, istrinya Bang Toha sampai kelelahan tidur. Dek, penat dek, karena istrinya Bang Toha jaga seharian dan bergantian dengan Mbak Niswah. Karena Mbak Niswah belum itu ya, belum lihai lah, atau belum istilahnya terbiasa jualan es teh. Jadi istrinya Bang Toha yang mengajarinya. Ada kendaraan becak. Nah, kalau di Malaysia kan nggak ada becak, tapi kalau di Indonesia becak menjadi salah satu transportasi warga untuk ke pasar ataupun untuk pergi ke kampung-kampung sebelah. Ada juga yang motor roda 3 atau di sini biasanya disebut tosa ya. Tapi tosa itu sebenarnya nama kendaraan, motor roda 3 lah. Ini juga merupakan salah satu alat transportasi yang dimana kalau di Malaysia nggak ada. Nah, ini juga ada roda 3. Jadi biasanya transportasi roda 3 ini digunakan untuk anak-anak yang tengah bersekolah ya sahabatku semua. Jadi anak-anak yang tengah bersekolah nanti akan dihantar dengan menggunakan motor roda 3 untuk sampai ke rumahnya masing-masing. Tapi bayar di sini sahabatku semua. Jadi bukan kendaraan daripada sekolahannya, tapi melainkan ini merupakan salah satu bapak-bapak yang tengah mencari rezeki menggunakan transportasi motor roda 3 seperti ini. Dan di sini masih ada rumah khas Jawa sahabatku semua. Jadi rumah khas Jawa ini terbuat daripada papan kayu jati. Kalau sekarang untuk menemukan rumah khas Jawa itu agak sulit ya, karena yang dimana untuk papan kayu jati sendiri harganya cukup lumayan mahal sahabat-sahabatku semua. Dan ini adalah rumahnya Pak Cik, yang dimana yang punya tanah ya, yang Bang Toha tempati. Untuk sewanya juga cukup murah.
Rp250.000 atau sekitar Rp80 satu bulannya. Ada Bapak Hansip yang tengah jaga sebab ada acara tahfiz Al-Quran. Kalau di Malaysia rela sahabatku semua, tapi kalau di Indonesia namanya Pak Hansip. Mbak Niswa, kalau ada cowok yang melamar minta hantaran berapa? Mbak Niswa nggak tahu. Kalau di sini itu misal kata menikah itu tidak pakai uang hantaran sahabatku semua. Jadi kalau misal kata suka sama suka ya langsung ngomong ke orang tuanya. Tapi ada juga yang pakai uang hantaran, kadang-kadang dikasih motor. Ada nggak Mbak tetangganya mau menikah dikasih motor? Ada. Oh nggak ada. Kasih sapi ada nggak? Dikasih sapi mau nggak? Oke, kali ini Bang Toha mau cari makan dengan sang istri. Dan Bang Toha sekarang berada di kedai mie ayam. Kurang lebih sama seperti sup ayam sahabat semua. Nah, kalau di kampung memang untuk beli air minum itu juga cukup murah sahabat semua. Yang dimana kalau air mineral di sini satu botol di sini dihargai sekitar 70 sen. Jadi dua ini 100 ringgit 40 sen. Murah atau mahal? Coba sahabatku yang daripada Malaysia terus di kolom komentar. Jadi di sini memang upah kerjanya rendah, tapi kalau untuk barang-barang seperti air mineral murah. Tapi kalau untuk gasnya harganya juga sama seperti di Malaysia seperti semua. Jadi tadi Bang Toha beli air mineral kan 2 botol cuma Rp5.000. Tapi setiap daerah itu beda-beda. Kadang air mineral seperti ini kalau di perkotaan bisa mencapai Rp20.000. Yang dimana kalau di perkotaan itu harganya memang beda sahabatku semua. Tapi anehnya di kampung justru Rp5.000. Itulah sisi kehidupan di Indonesia. Setiap daerah harganya beda-beda. Beda dengan di Malaysia yang dimana untuk harga barang-barang memang terkontrol. Tak kisahlah di perkotaan, di perkampungan harganya itu sama. Kalau untuk harga mie ayam satu porsi berapa? 10.000 ya. Jadi kalau untuk harga mie ayam atau sup mie harganya Rp10.000 atau sekitaran Rp3. Jadi Rp3 dapat mie ayam. Kalau untuk minumnya bisa beli sendiri. Salah satu makanan yang paling populer di Indonesia saat petang yaitu mie ayam ataupun bakso. Seperti ini penampakan mie ayamnya sahabatku semua. Jadi kalau makan mie ayam di sini kita kasih sos kecap. Nah, sos kecap. Kemudian di sini ada sos cili. Ini ada sambal. Ini ada potongan ayam. Jadi kurang lebih seperti sup mie sahabatku semua. Nah, ini harganya Rp3 atau 10.000. Tak sampai Rp3 lah, Rp2.40. Rp2.40 dapat semangkuk mie ayam. Kita kasih cambal. Kalau harga di desa 10.000, tapi kalau sudah masuk ke area perkotaan ini bisa mencapai 20.000 ataupun Rp15.000. Jadi untuk harga makanan kalau di kampung masih oke sahabatku semua, murah-murah lah. Makanya untuk sahabat-sahabatku mungkin kalau yang mau melancong ke Indonesia datang ke kampung-kampung. Tapi kalau di kampung itu pun juga tergantung kampungnya sahabatku semua. Kalau kampungnya berada di daerah perkotaan juga sama, harganya mahal. Kita kasih sos kecap. Langsung kita campur. Sebelum makan kita buang terlebih dahulu. Seperti ini penampakan mie ayam yang ada di perkampungan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kuahnya kurang lebih sama seperti kuah mie sup ayam sahabatku semua. Sudah. Jom jemput makan semuanya. Kalau punya uang 12.000 di Indonesia sudah bisa dapat makan semangkuk mie dan juga air mineral. Tapi ini berlaku hanya di perkampungannya saja sahabat semua. Oke, Bang Toha makan dulu, jemput makan semuanya.